Budo Trinitatis. Tema kita hari ini adalah Aku Berharga. Adik-adik yang melayani kita hari ini adalah kakak guru sekolah minggu dari GKPS Cibubur. Ada Kak Sarjana Purba, ada Kak Dewi Purba, ada Kak Emma Siadari. Pemusik kita adalah Bang Anju Girsan. Yang bawa potong kita hari ini Kak Ratna Saragi. Yang firman di balita Kak Eliana Saragi. Bawa firman di remaja Kak Eci Saragi. Adik-adik pasti semua di rumah ada sukacita. Nah, adik-adik kita mau
pencipta langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang tahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pengasih, Engkau telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, sehingga kami boleh mengenal Engkau dan kehendak-Mu. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, memuji serta mengucap syukur di tempat-Mu yang kudus ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa Engkau menganugerahi kebahagiaan bagi orang yang rendah hati. Pimpinlah ibadah ini sebagai persekutuan jemaat yang hidup dan sehat, dengan saling merendahkan diri, karena Yesus yang telah merendahkan diri adalah teladan bagi kami. Roh Kudus kiranya menumbuhkan kerinduan bagi kami mendengar dan berpegang pada firman-Mu sebagai pernyataan iman dalam menyongsong kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kakak tadi sudah bilang bahwa tema kita hari ini, aku berharga. Adik-adik yang di rumah, kakak guru sekolah minggu, begitu juga orang tua kita, sangat berharga di mata Tuhan. Kita patut bangga punya Allah yang menghargai kita. Adik-adik, mari kita angkat pujian, aku berharga. Adik-adik, dasar titah kita minggu ini diambil dari titah yang ke-6. Jangan membunuh, artinya takut akan Allah, kasih kepadanya berarti tidak membahayakan hidup orang lain, tetapi mengasihi mereka dan membantu mereka agar mereka boleh menikmati kehidupan ini. Karena hidup adalah pemberian Tuhan, jadi harus dipelihara. Amin. Adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita siapkan Alkitab kita, duduk yang manis.
Aku kecil tapi berharga karena Yesus mengasihi aku. Kita angkat pujian, aku kecil tapi berharga. Shalom adik-adik sekolah minggu, kelas besar dan remaja GKPS Reso Cililitan. Hari ini, sebelum kita memulai firman kita, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih Bapa atas segala yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Terima kasih atas kesempatan kami boleh beribadah kembali pada ibadah online ini. Bapa, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kiranya Tuhan saja yang berbicara dan berfirman. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada kami, agar kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memahami isi firman-Mu, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarnya. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan 5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang-orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Dari firman Tuhan kita hari ini, ada 3 poin yang akan kakak jelaskan. Pertama, pada ayat 3 dari Mazmur 127, di situ ada kata kuncinya milik
pusaka daripada Tuhan. Apakah pusaka itu? Mungkin adik-adik sekarang sangat jarang ya mendengar kata-kata pusaka. Ya, pusaka itu adalah benda yang sangat berharga, biasanya benda yang diwariskan peninggalan dari kakek, dari nenek, dari leluhur, ya. Benda itu sangat-sangat berharga. Pusaka di sini juga bisa kita tekankan pada sesuatu yang sangat berharga, seperti diamond misalnya, ya, permata, intan, sesuatu yang sangat istimewa, yang bercahaya, yang mahal harganya. Kita bertanya, apa itu spesial? Apa itu istimewa? Istimewa adalah sangat berharga. Sesuatu atau seseorang yang sangat berharga. Berharga bagi siapa? Berharga bagi Tuhan. Lalu, yang kedua, sangat penting. Kehadirannya sangat dibutuhkan, sangat penting bagi Tuhan. Lalu, berikutnya, spesial itu juga maksudnya adalah khusus Tuhan ciptakan. Siapa yang khusus Tuhan ciptakan? Kita semua. Kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, semuanya khusus Tuhan ciptakan. Semua anak-anak Tuhan khusus Tuhan ciptakan. Tidak ada yang sama. Semuanya berbeda, tetapi semuanya spesial di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Semua diciptakan punya mulut yang sama, hidung yang sama, telinga, jumlah telinga yang sama, mata yang sama. Tetapi coba kalian lihat, antara anak sekolah minggu satu dengan anak sekolah minggu yang lain, pasti ada perbedaannya. Benar kan? Mengapa Tuhan ciptakan saya istimewa? Mengapa ya? Pertama, Tuhan menciptakan saya istimewa karena itu adalah anugerahnya, tanda kasihnya, tanda cintanya yang sangat besar kepada kita. Makanya kita wajib mensyukurinya. Lalu yang kedua, Tuhan menciptakan kita spesial, serupa dan segambar dengan Allah. Maka dari itu, setiap perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita haruslah sesuai dengan kehendak Allah. Karena kita serupa dan segambar dengan Allah. Lalu yang ketiga, kita itu dijaga loh sebagai biji mata Allah. Tuhan itu menjaga kita selalu, setiap detik, setiap menit, setiap hari. Tak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Dia selalu menjaga kita bagaikan biji matanya. Lalu yang berikutnya, kenapa Tuhan menciptakan kita istimewa? Karena Dia punya rencana yang sangat besar, rencana yang sangat indah pada hidup kita semua. Apa aja ya rencananya? Beda-beda. Rencana Tuhan buat hidup kakak tentu tidak sama dengan rencana Tuhan pada hidup adik-adik sekolah minggu di rumah. Tapi pasti rencananya itu indah. Rencananya itu sangat-sangat luar biasa. Bagaimana ya spesial itu? Bagaimana ya kita bisa melihat bahwa kita punya tujuan hidup yang berbeda-beda yang Tuhan berikan kepada kita. Kakak akan ilustrasikan dalam percobaan berikut ini. Saksikan videonya. Oke, sekarang adik-adik bisa melihat beberapa benda dengan jenis berbeda-beda dan fungsi yang berbeda-beda. Kita lihat ya satu persatu. Ini ada chopstick atau sumpit, ada pisau, ada garpu, ada sendok, lalu ada wadah kosong,
Ada wadah yang berisi air, lalu ada gelas yang kecil dan gelas yang besar. Apa sih maksudnya dengan benda-benda yang berbeda-beda ini? Nah, sekarang kita mau melakukan percobaan. Apakah kita bisa memindahkan air dari wadah yang sudah terisi air ke wadah yang kosong dengan masing-masing benda yang ada di sini? Oke, kita coba satu-satu ya. Kakak mau memindahkan air dari wadah yang penuh ke wadah yang kosong dengan chopsticks ini. Apakah saya berhasil? Ternyata tidak berhasil. Bagaimana dengan pisau ini? Bisa sedikit, sangat sedikit, tapi tidak bisa maksimal. Bagaimana dengan garpu ini? Hanya sedikit. Lalu bagaimana dengan sendok ini? Ya, bisa ya. Kita bisa memindahkan dari wadah yang penuh air ke wadah yang kosong, tapi juga tidak maksimal. Lalu bagaimana dengan gelas yang besar ini? Bisakah kita memindahkan air di wadah yang penuh ke wadah yang kosong? Sebenarnya bisa, tapi lihatlah, bentuknya yang besar tidak bisa atau tidak cukup untuk mengambil air, sehingga hasilnya juga tidak maksimal. Lalu bagaimana dengan gelas yang kecil ini? Kita coba ya. Wah, ternyata dari semua benda yang sudah kita coba, gelas yang kecil inilah yang dapat memindahkan paling banyak air dari wadah yang penuh ke wadah yang kosong, sehingga hasilnya akan lebih cepat terisi. Dalam percobaan tadi, setiap benda memiliki fungsi yang berbeda-beda. Setiap benda istimewa sesuai dengan fungsinya. Sumpit, fungsinya tentu berbeda dengan sendok, berbeda juga dengan garpu, dan memiliki fungsi yang berbeda juga dengan pisau. Ada gelas kecil dan gelas yang besar. Sebenarnya, kedua gelas ini adalah alat yang paling tepat untuk memindahkan air dari wadah yang penuh dengan air ke wadah yang kosong. Tetapi, ada perbedaan. Ternyata, gelas yang kecil lebih berhasil atau lebih baik memindahkan air ke tempat wadah yang kosong daripada gelas yang besar. Mengapa? Karena bentuk gelas ini terlalu besar daripada wadahnya, sehingga hasilnya tidak maksimal. Benda-benda ini bisa diilustrasikan pada diri kita masing-masing. Setiap benda-benda tadi punya wujud yang berbeda-beda, punya fungsi yang berbeda-beda, dan setiap fungsinya adalah spesial, punya tujuan yang berbeda-beda. Sama seperti kita ya, kita juga diciptakan Tuhan spesial, punya fungsi yang berbeda-beda, punya bentuk yang berbeda-beda, dan Tuhan punya rencana yang indah yang berbeda-beda pada setiap diri kita masing-masing. Kita adalah anak-anak Tuhan yang istimewa, yang berharga di mata Tuhan. Pada ayat 4 dalam Mazmur 127 tadi, ada kata kunci yang bisa kita ambil, anak-anak panah di tangan pahlawan. Siapa yang pernah melihat
orang sedang memanah, ya, atlet sedang memanah. Pernahkah kalian melihat anak panah itu? Anak panah itu bentuknya panjang, runcing, dan tajam. Apa maksudnya anak-anak panah di tangan pahlawan? Panah ujungnya itu runcing. Biasanya terbuat dari besi, tembaga, ya. Mungkin ada juga yang dari kayu. Bagaimana supaya ujungnya selalu lancip dan runcing? Berarti pemanah ini harus selalu mengasahnya. Diasah, ya, seperti pisau, diasah terus, diasah supaya tajam. Begitu pula kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus siap diasah. Maksudnya bagaimana diasah? Siap diasah itu maksudnya siap dibentuk dalam firman Tuhan. Siap dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu yang berikutnya, siap diarahkan sesuai kehendak Tuhan. Ketika pemanah mau memanah, dia melihat papan targetnya, ya, pasti pemanah itu harus benar-benar memfokuskan diri untuk mengarahkan anak panah ini. Mengapa? Agar tidak salah sasaran. Oke. Lalu yang ketiga adalah siap dilatih dalam tangan Tuhan. Pahlawan dalam nats ini diartikan adalah Tuhan sendiri. Ya. Tuhanlah yang menjadi pahlawan dalam hidup kita, yang membimbing, yang mengarahkan kita agar tujuan hidup kita tercapai dengan baik. Kita harus mau dilatih. Pemanah jika ingin berhasil untuk memanah, atau atlet panah jika ingin berhasil menjadi juara, satu hal yang tidak boleh dilupa, mereka harus rajin latihan. Dilatih, tidak henti, tidak kenal lelah, tidak kenal waktu, sama seperti kita. Kita harus siap dilatih di tangan Tuhan, karena kita tahu tangan Tuhan tak adalah tangan pahlawan. Kita tahu tangan Tuhan akan membentuk kita dengan baik. Lalu yang keempat adalah siap melesat ke arah sasaran yang tepat. Ketika anak panah dilepaskan, seorang pemanah yang sudah rajin mengasah anak panahnya, yang sudah tahu atau fokus mengarahkan anak panahnya, yang sudah rajin melatih dirinya untuk memanah dengan baik, tujuannya cuma satu. Dia mau anak panah yang dia lepas ini melesat tepat pada sasaran. Sama seperti Tuhan. Tuhan mau kita yang dibimbingnya, kita yang diarahkannya, kita yang dibentuknya dengan baik, kita juga akan melesat sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kehendaknya. Maka dari itu Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Lalu apa sih tujuan Tuhan menciptakan aku spesial, menciptakan saya, kamu, kalian berharga? Ada 3 tujuan utamanya. Pertama, sudah pasti untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Ya, kita rajin berdoa, rajin baca firman, rajin menceritakan atau menyampaikan firman Tuhan, kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang kedua tujuannya adalah agar kita berbuah. Ya, ada 9 buah roh yang Tuhan ajarkan pada kita, agar buah-buah roh itu tertanam, bertumbuh, dan kita bisa bagikan buat orang lain. Itu tujuannya.
Lalu yang ketiga adalah kita diangkat menjadi anak dan ahli waris kerajaan surga. Wow, luar biasa tujuan ini. Ternyata Tuhan menciptakan aku spesial, Tuhan menciptakan aku berharga, ada rencana yang indah juga. Bagaimana supaya keistimewaan kita bisa terlihat? Sama seperti wadah ini, kita bisa gunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kita juga bisa terlihat semakin istimewa, semakin berharga jika kita mengembangkan diri kita masing-masing sesuai dengan tujuan yang Tuhan ciptakan pada pribadi kita masing-masing. Lalu dalam ayat yang kelima dari Mazmur 127 ada kata kuncinya, penuh tabung panahnya. Kita lihat di gambar ini ya, seorang pemanah yang sudah siap-siap memanah, dia pasti sudah memenuhi tabung panahnya. Dia benar-benar mempersiapkan dirinya. Dia penuhi anak-anak panahnya sehingga ketika dia memanah, dia punya senjata yang banyak untuk mempersenjatai dirinya. Apakah maksudnya penuhi tabung panahnya? Pertama adalah persenjatai diri kita dengan firman Tuhan. Kita penuhi diri kita dengan firman Tuhan. Setiap hari kita luangkan waktu dari kegiatan kita sehari-hari untuk sejenak mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari harus dorong diri kita, harus berkomitmen pada diri kita dan Tuhan agar kita meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak yakin pasti anak-anak sekolah minggu GKPS Resort Cililitan semua mau berkomitmen untuk mempersenjatai dirinya mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Lalu yang kedua, persenjatai diri kita sendiri dengan talenta dari Tuhan. Tiap-tiap kita memiliki talenta masing-masing yang berbeda dari satu dengan yang lainnya. Ada yang talentanya bernyanyi, ada yang talentanya bermain alat musik, ada yang talentanya berpidato, ada yang talentanya dalam pelajaran. Dilatih terus sehingga menemukan talentanya dan tahu bahwa talenta itu berasal dari Tuhan dan kita kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu yang ketiga, apa ya maksudnya penuh tabung panahnya? Latih diri kita dengan rajin belajar. Tapi aku gak bagus nilainya, aku gak suka pelajarannya, aku gak suka gurunya, pelajaran online-nya membosankan, susah, terlalu banyak tugas dengan berbagai macam alasan. Apapun itu, tetap latih diri kita sendiri untuk tetap rajin belajar. Karena belajar adalah tanggung jawab kita sebagai anak. Kadang kita merasa kurang pintar, kurang cantik, kurang kaya, atau kadang kita dicemooh. Nggak perlu takut, nggak perlu bingung, nggak perlu sedih, nggak perlu susah. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan pernah ingin menjadi seperti orang lain. Jangan iri kepada orang lain. Tapi jadilah dirimu sendiri. Karena kamu istimewa. Karena kamu berharga di mata Tuhan. Seperti pada percobaan tadi, setiap dari kita punya fungsi yang berbeda-beda, punya tujuan yang berbeda-beda. Tapi jikalau kita mau dibentuk dengan baik, di tangan pahlawan, di tangan Tuhan, dan kita tahu kita harus mempersenjatai diri kita
dengan firman Tuhan, dengan talenta, dengan rajin belajar, maka tabung kita akan penuh. Itulah yang Tuhan mau dari kita. Anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita syukuri, kita pelihara dengan baik-baik, kita mau dibentuk oleh Tuhan, dan kita berikan talenta yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita tutup firman kita hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih atas anugerah dan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih sudah menciptakan kami spesial, menciptakan kami sangat berharga, menciptakan kami sangat berbeda satu dengan yang lain. Tuhan, ajarkan kami agar kami mengerti kehendak-Mu bahwa Tuhan punya rencana yang indah pada hidup kami masing-masing. Kiranya kami bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kiranya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa menjadi berkat buat orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Amin. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 127 ayat 3 yang berbunyi, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Amin. Adik-adik sudah tahu ya, tema kita hari ini adalah aku berharga. Jadi adik-adik, walaupun adik-adik kecil, walaupun adik-adik lelaki ataupun perempuan, semua berharga di mata Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Adik-adik, sebelum kita aktivitas, kita angkat pujian Yesus kekasih jiwaku.
kami dapat membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni